Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya mau berbicara tentang kehadiran Tuhan. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan 22 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pada waktu orang Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sebetulnya tidak punya peta jalan, tetapi mereka dituntun pada tujuan karena mengikuti pimpinan Tuhan dalam wujud tiang awan dan tiang api. Kemanapun tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka harus mengikutinya. Sehingga mereka terpelihara dan selamat sampai di tujuan. Sebetulnya kehadiran tiang awan dan tiang api ini merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan sendiri. Lambang daripada penyertaan Tuhan. Sebab tanpa kehadiran Tuhan dalam wujud tiang awan dan tiang api, orang Israel akan mati di padang pasir. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup? Tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada bahan makanan, musuh berusaha menyerang mereka, tapi karena kehadiran Tuhan, mereka beroleh kemenangan. Saya percaya sampai hari ini pun kita membutuhkan kehadiran atau penyertaan Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, ada banyak masalah. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Pemirsa sekalian, saya melihat ada 3 hal yang luar biasa yang kita akan terima kalau kita selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama, melalui tiang awan dan tiang api ini ada petunjuk Tuhan. Saudara, kemanapun tiang ini bergerak, mereka harus bergerak. Kalau tiangnya diam, mereka harus diam. Nah, mereka bisa tinggal di satu tempat, bisa 2 tahun atau 2 hari, tergantung kemana pergerakan daripada tiang awan atau tiang api itu. Yang tidak boleh adalah begini, tiangnya diam, kitanya bergerak, atau tiangnya bergerak, kitanya diam. Maka kita akan binasa di padang gurun. Itu berarti bahwa kita harus selalu mengikuti petunjuk atau tuntunan Tuhan. Nah, pada masa kini tuntunan atau petunjuk Tuhan itu kita bisa terima melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis, dan juga petunjuk Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, saudara, ini adalah kaitan antara logos dan rema. Logos adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga memberikan kepada kita prinsip-prinsip umum, petunjuk-petunjuk secara umum yang kita harus ikuti. Sedangkan tuntunan-tuntunan secara lebih khusus dalam pribadi kita, Tuhan berikan kepekaan di dalam intuisi kita melalui pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu tanda bahwa Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan adalah ada damai sejahtera di dalam hati. Logos dan rema ini kalau boleh saya ibaratkan, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab bagaikan lampu jalan, tetapi petunjuk Tuhan di dalam hati, kepekaan roh ini bagaikan lampu senter. Kalau kita berjalan di tengah kegelapan malam, asal ada lampu jalan, kita tidak akan kesasar. Tapi kalau kita sedang mencari misalnya dompet kita yang jatuh, seringkali kita membutuhkan penerangan lebih daripada lampu jalan, yaitu ada senter, sehingga kita tahu dengan lebih tepat di mana lokasinya. Nah, di dalam Alkitab ada prinsip umum, misalnya, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Orang beriman tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu prinsip umum, logos. Tetapi, kalau kita sudah tahu, oh saya harus menikah dengan orang yang seiman. Tapi dengan siapa orang yang seiman? Si A, si B, atau si C? Nah, itu membutuhkan petunjuk Roh Kudus secara khusus. Salah satu tandanya adalah dengan damai sejahtera dalam hati kalau Roh Kudus setuju, dan kegelisahan dalam hati kalau Roh Kudus tidak setuju. Saya tidak berkata bahwa satu-satunya tanda dari Roh Kudus adalah damai sejahtera. Sebab semuanya harus dicocokkan dengan Alkitab dan tidak ada pertentangan dengan firman yang tertulis. Misalnya, kalau ada orang laki-laki mau menikah, tapi pasangannya juga laki-laki, dan dia bilang, saya damai sejahtera kok. Wah, itu tidak betul. Karena Alkitab berkata pernikahan itu monogami, satu pria dengan satu wanita.
Karena Allah menciptakan manusia pertama yang menikah itu Adam dan Hawa. Adam and Eve, not Adam and Steve. Jadi walaupun saudara rasa damai sejahtera, tetap karena bertentangan dengan Alkitab firman yang tertulis, maka kita tidak bisa membenarkan hal sedemikian. Nah berarti kalau saudara ingin mendapatkan petunjuk Tuhan dalam pengambilan keputusan yang tepat, baca firman Tuhan setiap hari agar kita mengetahui pedoman umum dan berdoa, minta petunjuk Roh Kudus dalam hati dengan kegelisahan ataukah dengan damai sejahtera sebagai tanda persetujuan. Tentu kita bisa minta nasihat orang-orang lain yang lebih rohani supaya akhirnya kita mengambil keputusan yang tepat. Saya teringat sebuah pengalaman sekian tahun yang lampau. Ada seorang rekan yang punya tanah yang cukup luas di pinggir pantai di Bali, saudara. Dan dia ajak saya ke sana untuk berdoa karena dia ada rencana membangun sebuah hotel. Saya lihat tempatnya bagus, jadi kita berdoa. Lalu setelah itu dia mulai panggil arsitek, mulai gambar, dan sebagainya. Nah, menjelang eksekusi bahwa pelaksanaan pembangunan dimulai karena dia sudah dapat gambar yang bagus dan juga ada bank yang siap meminjami dana yang cukup besar untuk membangun hotel yang cukup besar dan luas, hotel berbintang. Ketika dia berdoa, dia mengalami kegelisahan, dia doa lagi, tetap hatinya tidak ada damai sejahtera. Akhirnya dia menunda hal tersebut. Beberapa staf dan juga bagian yang terkait bilang, kenapa ditunda? Semuanya sudah siap kok. Tapi dia bilang, saya ingin dapat petunjuk lebih jelas. Nah, peristiwa itu terjadi kira-kira antara tahun 97. Terjadi kemudian beberapa waktu setelah itu krisis ekonomi. 97, 98 dan selanjutnya. Dan dia bilang, kalau saya memaksakan diri tidak mengikuti petunjuk Roh Kudus yang memberikan kegelisahan, maka saya bisa bangkrut dan usaha saya yang lain bisa tersedot uangnya dalam proyek ini. Apalagi kalau saya sudah berhutang ke bank dan apalagi kalau hutangnya itu dalam bentuk US dollar. Waduh, bisa celaka saya. Jadi kalau Roh Kudus berkata no bagi saudara, itu bukan berarti dia jahat loh saudara. Itu berarti dia mengasihi saudara dan ingin mencegah engkau dari pengambilan keputusan yang keliru. Dia tidak bangun hotel itu, tapi sekian tahun kemudian setelah suasananya menjadi lebih kondusif, dia mulai membangun hotel, tidak di tempat itu tapi di tempat yang lain akhirnya karena berbagai pertimbangan dan akhirnya hotel tersebut jadi. Hotel berbintang 4 dengan kerjasama dengan merek terkenal secara internasional dan saya hadir diundang pada hari peresmiannya juga berdoa supaya hotel tersebut bisa berfungsi dengan baik dan banyak orang-orang bisa menginap di sana. Saudara, betapa kita harus memiliki tuntunan Tuhan secara spesifik di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini membutuhkan petunjuk Tuhan, dia bisa memberikan petunjuknya secara jelas. Lewat apa? Prinsip-prinsip Alkitab secara umum, tapi juga dengan kepekaan roh, karena Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita taat kepada petunjuknya. Itulah tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan hadir, bukan hanya ada petunjuk, tetapi kalau Tuhan hadir, ada perlindungan. Saya bacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudara, kehadiran Tuhan memberikan petunjuk. Keputusan apa yang kita harus ambil, arah mana yang kita harus tempuh. Tetapi yang kedua, kehadiran Tuhan juga memberikan kemenangan atas musuh. Ada berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan kita, berniat jahat kepada kita, ingin mendongkel hidup kita. Tapi kalau tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beranjak dalam hidup kita, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, tahu kisah orang Israel ini ketika mereka sedang berjalan keluar dari Mesir, ternyata orang-orang Mesir dipimpin oleh Firaun penasaran, mengejar mereka dan hampir mendapatkan mereka. Tuhan membelah laut Teberau dan orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tapi belum sampai semuanya tiba di tujuan,
tentara Firaun telah mengejar mereka dan masuk juga ke laut yang kering tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kalau tidak ada tindakan Tuhan, mereka akan terkejar dan dibantai habis dari rombongan yang berjalan paling belakang. Tiba-tiba Alkitab berkata, tiang awan dan tiang api yang selama ini ada di depan orang Israel berbalik menjadi pelindung pada bagian belakang orang Israel. Sehingga semalam-malaman mereka membuat semacam barikade sehingga orang Mesir tidak bisa menjumpai orang Israel dan sebaliknya. Dan setelah orang Israel yang terakhir sampai ke tepi daripada laut tersebut, tiang awan itu naik dan air menutup kembali. Matilah seluruh tentara Filistin yang dipimpin oleh Firaun tersebut. Dari sini saya melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan, Dia akan memberikan perlindungan kita atas musuh-musuh kita. Saya baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, firman yang berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat kepada Kristus, Tuhan bilang, aku lindungi, aku pelihara, aku jaga. Sehingga kalau kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan berita-berita buruk yang kita dengar lewat koran, radio, televisi dan sebagainya, saudara berlindunglah pada Tuhan. Jadikan Dia benteng kehidupan kita. Bagaimana caranya? Melekat kepada Dia. Undang Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Maka Dia akan melindungi kita dengan cara yang luar biasa. Saudara, kami memiliki beberapa banyak gereja cabang dan mitra, salah satunya di Pantai Pangandaran. Dan kita memiliki sebidang tanah yang lumayan luas yang pernah kita mau buat menjadi tempat retreat dari gereja. Tetapi karena satu dan lain hal, tempat itu belum dibangun sampai sekarang. Nah, satu kali waktu kita ada di sana, kita jadi kaget karena tanah kosong itu sekarang sudah diduduki oleh orang-orang yang membangun warung-warung remang-remang, begitu saudara. Waduh, ini kok dijadikan demikian ini. Jadi kita minta hamba Tuhan di sana negosiasi dan orang-orang itu bilang, oh kita nggak mau pergi kecuali kita minta uang ganti rugi. Loh, tanah kita, malah kita yang suruh ganti rugi. Dan bukan cuma satu, cukup banyak tuh saudara. Dan saya dengar katanya seringkali dipakai untuk hal yang agak kurang baik. Waduh, bingung juga apa yang kita harus lakukan. Berantem dengan mereka tentu tidak bisa. Dan ada berbagai pertimbangan yang kita harus lakukan. Jadi akhirnya kita doa, Tuhan tolonglah. Engkau Immanuel, Allah yang beserta, buka jalan, nyatakan kuasa-Mu. Bagaimana ini supaya tanah kita itu yang sekarang diduduki orang-orang bisa diperoleh kembali dengan cara yang baik. Saudara, setelah kita berdoa cukup lama, satu kali mungkin saudara ingat sekian tahun yang lampau terjadi tsunami yang melanda daerah Cilacap termasuk Pangandaran, saudara. Dan daerah tersebut disapu oleh tsunami yang airnya naik beberapa meter. Bahkan ada yang lebih tinggi dari pohon kelapa. Wah, disapu semuanya. Dan apa yang terjadi? Daerah yang banyak gubuk-gubuk itu lenyap semua gubuknya, saudara sekalian. Disapu jadi bersih. Luar biasa. Sehingga akhirnya kita tidak perlu ganti rugi, tidak perlu negosiasi dan sebagainya. Karena itu memang tanah kita. Akhirnya kita langsung bikin benteng, bikin pagar supaya tidak dimasuki oleh orang lain. Saudara, masalah solve, selesai, beres. Karena ada campur tangan Tuhan. Kita tentu tidak pernah berdoa supaya ada tsunami. Kita nggak pernah. Dan kita tidak boleh berdoa dengan maksud jahat semacam itu. Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupanmu, hadirkan Tuhan. Maka kehadiran tiang awan dan tiang api Tuhan bukan hanya memberikan petunjuk, tapi Dia juga akan memberikan perlindungan kepada saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau Tuhan hadir, bukan hanya ada petunjuk, bukan hanya ada perlindungan, tetapi yang ketiga ada berkat. Bayangkan, tiang awan dan tiang api yang memimpin orang Israel itu ternyata membawa berkat yang luar biasa.
Orang Israel jumlahnya yang berjalan itu 600.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak kecil. Kira-kira 2 juta lah. Tidak ada makanan di padang gurun, tidak ada toko, tidak ada hotel. Yang ada adalah binatang buas, musuh. Tapi kok mereka bisa jalan di sana? Karena tiap hari Tuhan memberikan mana, roti dari sorga, air keluar dari batu karang. Tuhan memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan waktu mereka bosan dengan roti, Tuhan kirim burung puyuh, mereka makan daging. Tanpa penyertaan Tuhan, gak mungkin kan 2 juta orang jalan di padang pasir. Mungkin mereka akan tanya, mana hotelnya? Di mana restorannya? Gak ada. Mungkin ibu-ibu tanya, ada toiletnya nggak? Nggak ada juga. Mosa juga bingung, di mana toiletnya lah kalau 2 juta orang kencing bareng aja kan banjir itu daerah, saudara. Tapi karena kehadiran Tuhan lewat tiang api dan tiang awan ini, mereka mendapatkan berkat, makan tidak pernah berkekurangan oleh anugerah Tuhan. Saya percaya, kesulitan apapun bisa saudara alami. Tapi kalau engkau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, ada berkat yang di luar pemikiran akal akan terjadi dalam hidup saudara. Saya teringat sekian tahun yang lampau ada seorang pengusaha dari Jakarta yang juga pengurus gereja kami yang telepon saya. Dia bilang, Pak, saya sudah tahan-tahan tapi waduh berat sekali. Saya punya perusahaan hampir kolaps. Saya mau jual aset-asetnya tapi nggak ada yang beli. Bisa nggak Anda datang untuk berdoa bersama dengan kami? Saya bilang oke. Pada hari yang ditetapkan saya datang mendoakan mereka dan juga staf yang ada, minta kasih karunia Tuhan, minta kehadiran Tuhan agar Tuhan membawa berkat. Kira-kira 10 hari kemudian dia telepon pagi-pagi, Pak, puji Tuhan, kita dapat proyek besar, menang tender. Saya akan bangun pabrik Honda. Oh ya? Berapa luas, Pak? 2 hektar. Tanahnya, Pak, bukan gedungnya, bangunannya 2 hektar. Wow, besar sekali, saya bilang. Iya, puji Tuhan. Dan dia kerjakan. 3 bulan kemudian dia telepon saya lagi. Pak, saya dapat proyek lain. Sekarang saya diminta bangun pabrik Yamaha 6 hektar. Wow, besar sekali saya bilang. Berapa waktu kemudian dia ngomong lagi. Pak, saya dapat berkat lagi, bikin pabrik. Sekarang pabrik Suzuki katanya. Lalu saya bilang, wah lama-lama semua perusahaan Jepang Bapak yang ambil alih. Dan biasanya perusahaan yang merupakan kompetitor pada umumnya kan mungkin tidak mau minta orang yang sama yang mengerjakannya sebagai pesaing. Tapi bagi anak Tuhan ada pembedaan. Sekarang dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu hadir dan memberikan kemenangan. Saudara mungkin bilang, tapi kok saya nggak pernah ngalami hal semacam itu. Oh, ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Ketika kesulitan itu datang bahkan jauh hari sebelumnya, saya melihat di perusahaan ini setiap hari Senin ada persekutuan doa yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Dan mereka dari keuntungan perusahaan itu disisihkan persepuluhan, bukan secara pribadi loh. Dari keuntungan perusahaan itu untuk menunjang banyak gereja-gereja, sekolah-sekolah Alkitab di seluruh Indonesia. Dan ketika ada kekurangan dana yang besar, bagian keuangan sampai bilang, Pak, bagaimana kalau kita nggak usah nyumbang dulu? Karena kalau ada untung baru nyumbang, kalau rugi mana perlu nyumbang. Logis juga dia yang ngomong. Tapi ini rekan pengurus anak Tuhan ini pikir, enggak ada, saya tetap punya komitmen membantu mereka. Dan rupanya ini masa ujian padang gurun. Dan ketika Tuhan melihat hati yang tulus, diberkati secara luar biasa. Sekarang bukan hanya menjadi pengusaha, tapi juga menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani jadi berkat di mana-mana. Saudara, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka mujizat akan terjadi. Kita akan mendengarkan kesaksian tentang seorang anak Tuhan yang di tengah kesulitan dia menghadirkan Tuhan di dalam doa, berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Dan saya percaya bukan hanya dia, saudara pun bisa diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita saksikan. Shalom saudara, nama saya Nuar. Saya mau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Kurang lebih 14 atau 15 tahun yang lalu, ketika saya duduk di bangku SMP, 2 SMP, saya ditinggalkan oleh papa saya. Bukan karena meninggal, tetapi karena pada waktu itu
orang-orang dari keturunan Chinese banyak yang diincar, banyak yang jadi korban, dan saya harus dikondisikan, dipaksa oleh keadaan untuk bantu mama bekerja karena perekonomian harus tetap berjalan. Sementara mama cuma jualan es mambo, jualan es yang 100, 200, yang untungnya nggak lebih dari 500 perak. Lalu itu membuat saya sangat-sangat terpukul dan berpikir bahwa percuma saya hidup. Singkat cerita, 3 tahun kemudian ketika saya menginjak bangku SMA, saya mulai cari pelarian. Saya mulai suka sama banyak perempuan. Saya pikir itu akan menjadi solusi bahwa saya dicintai, saya ini berharga. Puluhan orang, puluhan wanita yang saya cintai malah berbalik, maaf saya cuma menganggap Anda teman. Maaf Kak, saya menganggap Kakak sebagai kakak saya. Maaf dan maaf, maaf dan maaf. Dan itu membuat saya makin terpuruk. Berpikir, apa Tuhan saya nggak layak dicintai? Apa saya nggak layak untuk disayangi? Sementara di gereja, saya dikenal orang yang cuma tukang curhat. Saya mulai nggak tahan. Saya mulai mau berontak. Akhirnya itu menyebabkan saya lah orang yang paling, kalau dikatakan saya yang sering marah sama Tuhan, saya orangnya. Saya mulai ngancam Tuhan. Tuhan saya, kalau kayak begini terus saya nggak mau baca Alkitab. Saya nggak mau ke gereja. Percuma. Di tengah keputusasaan saya, di tengah ketidakmampuan saya untuk keluar dari masalah ini, entah pikiran dari mana, dalam satu ketika saya diingatkan pesan dari kakak rohani, pembina rohani untuk berdoa. Solusi yang saya pikir itu tidak masuk akal. Tapi saya mulai berdoa dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya mau belajar untuk tidak menyalahkan orang tua atau siapapun. Dan ketika itu saya katakan, damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati saya. Tuhan mulai memulihkan hidup saya. Tuhan ubahkan karakter saya. Bahkan Tuhan izinkan saya bertemu dengan banyak orang yang memberkati hidup saya. Yang mulai care terhadap saya. Saya mulai bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya bisa sekolah S1. Kalau yang lain bayar. Saya diizinkan Tuhan mendapatkan dukungan dana, pertolongan. Tuhan sediakan seorang anak Tuhan yang menjadi saluran berkat. Sehingga saya bisa sekolah S1, sarjana. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Dahsyat. Kiranya kesaksian saya ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, seperti Dia hadir bagi bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Ada petunjuk Tuhan, ada perlindungan Tuhan, bahkan ada berkat Tuhan. Sekarang bagaimana caranya Tuhan hadir dalam hidup kita? Undanglah Dia masuk dalam hati kita, karena wujud tiang awan dan tiang api pada zaman perjanjian lama sudah menjadi satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus masuk di dalam hidup kita, Dia menjadi Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa.
Saudara, dan setiap hari berdoalah kepada Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Dia, nikmati kehadiran Tuhan, sehingga benar-benar Dia mengurapi kita, sehingga kehadirannya itu membawa kemenangan apapun tantangan yang kita sedang hadapi. Dan saya mau katakan, kuncinya adalah pribadi Yesus. Saya yakin Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Pada masa kini kadang-kadang ada orang yang bilang kalau mau diberkati bukan cuma doa dalam nama Yesus, tapi perlu tabur garam di toko supaya tokonya lebih laris, tabur tepung, cipratin terus tiap waktu dengan minyak. Saya mau katakan semua itu gambaran-gambaran perjanjian lama yang sudah digenapkan di dalam pribadi Kristus. Kalau kenyataannya Kristus sudah datang, mengapa kita harus terus membenamkan diri dengan gambarannya? Buat saya, Kristus saja cukup. Saudara berdoa dalam nama Yesus. Tidak perlu pakai garam, tidak perlu pakai tepung. Bahkan tidak harus pakai minyak. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang di dalam namanya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kalau hari ini kau berseru kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Karena namanya adalah ajaib. Saudaraku percayalah. Dalam nama Yesus, kalau engkau berseru dengan segenap hatimu kepada Tuhan, ada petunjuk Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Izinkan tiang awan dan tiang api, yaitu penyertaan atau kehadiran Tuhan, nyata dalam hidup saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.